Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita lanjutkan perjalanan pembahasan kita tentang medan magnet. Ini adalah pembahasan tentang gaya Lorentz yang bagian kedua ya. Jadi yang bagian pertama teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya untuk gaya Lorentz. Ya, jadi di sini kita akan bicara khusus pada gaya Lorentz di antara dua kawat sejajar. Ya, model seperti ini teman-teman. Jadi ketika ada dua kawat sejajar itu kalau kita mencari gaya Lorentz-nya itu bisa dirumuskan sebagai F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA. Hati-hati teman-teman, L-nya di sini adalah panjang kawatnya. Tapi kalau A-nya itu adalah jarak di antara kedua kawatnya. Dan kita juga akan gunakan prinsip arah bahwa ketika kedua kawat arah arusnya sama, maka akan tarik-menarik. Sedangkan jika arusnya berlawanan, akan tolak-menolak. Seperti itu ya. Jadi gambarkan seperti ini. Jadi kalau ada kawatnya saling sejajar dan itu tak arah arusnya sama, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau arah arusnya berlawanan akan saling tolak-menolak. Itu harus teman-teman perhatikan. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Pada gambar berikut, hitung besar dan arah gaya yang dialami tiap kawat per 0,2 meter panjang kawat. Jadi hati-hati, kita akan gunakan rumus ini dan kita data dulu teman-teman. Ya. I1 itu 8 ampere, I2-nya 16 ampere, lalu A-nya itu di situ D itu. Jadi 6 cm, 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sedangkan ini per 0,2 meter itu artinya L-nya. Karena kan ini kawatnya itu tidak terbatas, jadi biasanya kita buat satu pembatasan gitu ya. Nah, yang ditanyakan gayanya. Nah, masukkan rumus ini. F per 0,2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan 8 dikalikan 16 per 2pi A ya. 6 kali 10 pangkat minus 2. Oke, di sini kita tinggal hitung saja. F-nya berarti ini dicoret 2 ya. 2 di sini kita bisa gunakan ini 2 dikalikan 8 dikali 16 dikali 0,2 ada 10 pangkat minus 5 karena dicoret, sedangkan yang di bawah itu tinggal 6 ya. Ya, jadi 10 pangkat minus 2 nya kita coret dengan 10 pangkat minus 7, 2 pi nya dicoret sama 4 pi. Di sini kita dapatkan berapa nih teman-teman? 2 dicoret dengan ini itu 3, 8 dikalikan 16 jadi ini 2 ya. 2 kali 2 4 kali 8 32 dikali 16 ya. Ini ternyata nggak bagus teman-teman angkanya ya. Jadi di sini oke lah saya coret-coret dulu aja supaya angkanya tidak terlalu ya seperti ini ya. Jadi ini 8 dikali 16 itu 128, kemudian dikali 2 256 per 3 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Seperti itu aja ya teman-teman. Nah kemudian arahnya gitu ya. Nah karena ini kawatnya itu arah arusnya sama, maka arahnya adalah saling tarik menarik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia arah arusnya searah itu akan saling tarik menarik. Jadi kira-kira nanti gayanya akan sama-sama saling menarik seperti ini ya. Nah, itu soal yang paling dasar. Selanjutnya ada yang bentuk model 3 kawat seperti ini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah hitung besar dan arah gaya yang terjadi pada kawat ketiga. Nah, kita tetap akan gunakan rumus ini. Tetapi kita akan menghitung kawat ketiga ini berarti dia akan berinteraksi terhadap kawat pertama dan terhadap kawat kedua. Di mana 3 dengan 1 itu kawat arahnya adalah saling berlawanan. Sehingga kalau saling berlawanan ini nanti F31-nya itu akan saling menolak ya. Jadi ini saya gambarkan ini F31. Sedangkan kalau terhadap kawat kedua itu arah arusnya arah gayanya itu dia saling berlawanan juga. Berarti dia juga akan tolak menolak ya. Jadi ini F32, ini juga F32 seperti itu ya.
Nah, kita mau mencari satu persatu. Ya, jadi untuk yang 3 terhadap 1 dulu. Ya, kita masukkan dulu I1 itu 1 ampere, I2 2 ampere, I3-nya 3 ampere. Kemudian R13, ya, R13 itu berarti, atau bukan R ya di sini, A maksudnya ya. A dari 1 terhadap 3 itu berarti 3 meter. Sedangkan A dari 2 terhadap 3 itu 1 meter, seperti itu. Nah, kita cari teman-teman. Ya, sekarang kalau kita mencari F3 terhadap 1 per L, ya, karena L-nya dianggap tidak diketahui ya, berarti kita tetap sebut dalam F per L. Nah, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Karena ini 3 dan 1, kita gunakan I1 dan I3. 1 dikali 3 per 2pi dikalikan jaraknya 3 meter. Ya. Di sini kita dapatkan 2 coret, berarti 2 kali 10 pangkat minus 7, satuannya Newton per meter. Itu adalah F31. Kemudian kalau F3 terhadap 2, ya kita gunakan yang kawat 3 terhadap kawat 2. Jadi kawat 3-nya 3, kawat 2-nya 2, dibagi 2pi kali jaraknya adalah 1 meter. Ini kita coret, 2 kali 3 kali 2 berarti 12 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Nah, itu adalah F32 dan F31. Nah, karena kita tahu di kawat ketiga ini mengalami gaya ke kanan semua, jadi kawat yang di 3 itu kita tinggal jumlahkan ya. Jadi F31 per L ditambah F32 per L. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 7 ditambah 12 kali 10 pangkat minus 7. Atau 14 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter ya. Dan kalau ditanyakan arah, ya arahnya adalah ke kanan ya. Karena itu arahnya semuanya ke kanan teman-teman ya. Jadi untuk beberapa kawat itu tetap akan diinteraksikan satu persatu ya, seperti itu. Oke, itu adalah tentang gaya Lorentz pada dua kawat. Jadi sebenarnya materi medan magnet itu sudah cukup sampai di sini gitu ya. Tetapi ada 2 rumus penting yang sering dibahas dalam medan magnet ini, yaitu tentang yang namanya momen couple. Ya, momen couple itu bentuk ada semacam plat, lalu dia diputar dalam satu medan magnet. Itu kita bisa menghitung momen couple namanya. Itu rumusnya adalah lilitan dikalikan arus dikalikan medan magnet dikalikan luas dikalikan sin theta. Niba sin theta. Ya, seperti itu. Dengan theta adalah sudut antara arah normal bidang dengan medan magnet. Ya, itu rumus yang pertama. Lalu rumus yang kedua adalah tentang lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet. Yaitu kita bisa mencari jari-jari lintasannya, karena lintasannya pasti akan berbentuk semacam lingkaran. Nah, jari-jarinya itu dirumuskan sebagai M dikalikan V dibagi B dikalikan Q. Jadi bayangkan satu muatan bergerak dalam medan magnet seperti itu ya. Nah, itu 2 rumus yang kita akan gunakan khusus. Contoh soalnya seperti ini. Suatu kumparan dengan 40 lilitan berbentuk persegi panjang 5 x 4 cm dialiri arus 5 ampere dan diletakkan dalam medan magnetik homogen 0,08 Weber per meter persegi. Jika arah normal bidang kumparan itu tegak lurus terhadap arah garis gaya medan magnetik, hitung besar momen couple yang memutar kumparan itu ya. Jadi di sini kita gunakan rumus momen couple. Jadi kita akan data dulu. Lilitan adalah 40, kemudian luas itu 20 cm persegi ya. Ini 20 cm persegi berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Lalu dialiri arus 5 ampere dalam medan magnet 0,08 Weber per meter persegi. Ini sama aja dengan Tesla teman-teman ya. Nah, jika arah normal bidang kumparan tegak lurus, berarti itu tetanya adalah 90 derajat. Momen couple tinggal kita masukkan di sini, sederhana banget ya. N dikalikan I dikalikan B dikalikan A ya.
lalu sin 90 derajat. Sin 90 derajat kan 1, jadi nggak ada efeknya ya. 40 dikali 5 itu 200, 200 dikalikan 0,08 itu 16, 16 dikali 2, 32. 32 kali 10 pangkat minus 3, atau 3,2 dikali 10 pangkat minus 2, ya, seperti itu. Itu momen besar, momen Koppelnya. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi jari-jari lintasan proton, ya. Jadi sebuah proton dengan energi kinetik 33,4 kali 10 pangkat minus 12 Joule bergerak tegak lurus memasuki suatu daerah medan magnet homogen 0,25 Tesla yang terdapat dalam sebuah gelembung. Hitung jari-jari busur lingkaran yang ditempuh oleh proton itu. Dan di sini kita diberikan data masanya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, sedangkan muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, di sini kita punya energi kinetik. Jadi teman-teman perlu ingat satu rumus energi kinetik ya. Kita kerjakan dulu di bawah ya. Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari V dulu teman-teman. Jadi kalau mencari V kuadrat itu berarti 2 dikalikan EK dibagi M ya. Kita cari 2 dikalikan 33,4 kali 10 pangkat minus 12 dibagi M-nya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27. Ini kalau dicoret itu 20. Di 20 kali 2, 40. 40 kali 10 pangkat 15 atau 4 kali 10 pangkat 16. Itu masih V kuadrat. Sehingga kalau V-nya kita akar ya. Kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini hitungan yang off the record ya. Jadi ini kita mencari V-nya. Nah, dari V kita baru masukkan ke rumus jari-jarinya ya. Jadi M-nya itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27. V-nya tadi 2 kali 10 pangkat 8. Lalu B-nya 0,25. Q-nya kita anggap 1,6 10 pangkat minus 19. Nah, soal ini teman-teman bisa anggap aja ini 1,67 dengan 1,6 kita coret, tidak ada masalah karena angkanya kan kecil sekali ya. Teman-teman, jadi kita langsung aja 2 dibagi 0,25 itu 8. Lalu minus 27 minus 8 berarti minus 19. Pas 0 ya. Jadi kalau gitu ini 10 pangkat 0. Artinya ya tinggal hasilnya 8 meter. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ada 2 hitungan khusus yang terkait dalam bab medan magnet ya. Berikutnya medan magnet ini masih akan kita bicarakan lebih lanjut di soal tentang induksi magnetik ya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.